Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Oh. siswa semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan hingga kita bisa hadir dalam menimba ilmu pada hari ini. Siswa sekalian, baik Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad Junaidi hadir ya. Barnabas Hadir Pak. alhamdulillah berarti hadir semua ya. Hadir Pak semuanya. Hadir Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan menjadi pedoman hidup kita. Ketua kelas silakan dipimpin doa kita pada hari ini. Boleh. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa sekalian, kita akan masuk ke materi baru. Lalu sebelum materi ini kita lanjutkan. Minggu kemarin kita belajar tentang berprasangka baik, husnuzon. Dan pada kesempatan ini kita belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kira-kira apa kaitan daripada materi yang terdahulu dengan materi hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Baik, kalau ada yang bisa menjawab. Baik, Ada? Bapak. Ya, silakan. Ya, silakan. Rosi. Ya, pada materi sebelumnya yaitu tentang berprasangka baik dan kaitannya dengan sumber hukum Islam, yaitu di dalam sumber hukum Islam ataupun Al-Quran itu ada dijelaskan tentang prasangka baik ataupun husnuzon. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Rosi, jawaban yang baik sekali. Baik, berprasangka baik, husnuzon ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kenapa Al-Quran dikatakan sumber hukum Islam? Karena di Al-Quran semuanya telah diatur. Bagaimana kita berprasangka baik, bagaimana kita mengimani, ya, ibadah dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut dulu ke pelajaran kita hari ini. Ya, kita akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi peserta didik. Yang pertama, siswa dapat menyimpulkan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua, menelaah dalil-dalil tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dengan tepat. Yang ketiga, menyimpulkan kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum Islam dengan benar. Yang keempat, menguraikan metode memahami Al-Quran dengan baik. Ya. Kemudian manfaat pelajaran. Pertama, memiliki pedoman yang jelas sehingga terhindar dari kesesatan. Yang kedua, terhindar dari taklid atau ikut-ikutan dalam beragama. Jadi, para siswa sekalian, di sini kita akan melihat sistem pembelajaran kita. Kita belajar secara berkelompok dan diberi LKPD berdasarkan tahapan pada LKPD. Ya. Baik, siswa sekalian.
hari ini kita akan membahas sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua hadis dan sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qira'ah, yang berarti bacaan. Berbicara tentang sesuatu yang ditulis atau melihat dan menelaah. Secara istilah, definisi Al-Quran disampaikan oleh banyak ulama. Salah satunya disampaikan Dr. Subi As-Salih. Menurut Dr. Subi As-Salih, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Dan juga kita dapat menggali makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber rujukan hukum utama. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan sesuatu ketentuan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, sebagian ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Nah, Al-Quran adalah rujukan pertama, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana tata cara kita beribadah, berpuasa, berzakat, ya, sangat jelas di sini. Sehingga ini menjadi dasar hukum pertama umat Islam di dunia. Kandungan yang ada di dalam hukum Al-Quran, pertama hukum peribadatan dan muamalah seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian ada kisah-kisah para nabi seperti kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi kehidupan dan alam semesta. Di antaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. Ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses penciptaan manusia, ya, sehingga manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian ada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umat manusia. Allah menjanjikan sesuatu hal, contohnya Allah menjanjikan rezeki, ya. Allah menjanjikan hidup setelah mati. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian dalalah dalam Al-Qur'an. Dalalah adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Qur'an. Dalalah Al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu dalalah qat'i dan dalalah zanni. Baik siswa sekalian, di sini kita akan membahas bersama-sama secara berdiskusi, ya. Siswa akan Bapak bagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama, kelompok pertama dipimpin oleh Barnabas, ya, dan kawan-kawan, ya. Kemudian kelompok kedua dipimpin oleh Dian dan kawan-kawan. Baik. Kelompok pertama sebentar. Kelompok kedua aja dulu, Pak. Bentar. Kelompok
Sebentar. Kelompok pertama akan membahas tentang Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Membacanya merupakan ibadah. Bagaimana menurut siswa sekalian dengan definisi Al-Quran tersebut? Sudah tepat atau belum? Kemukakan, jelaskan dengan alasannya. Kemudian kelompok kedua, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagaimana menurutmu sekiranya Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup? Ya, Bapak beri waktu siswa sekalian berdiskusi selama 2 menit. Siap, Pak. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Yaitu yang pertama, bagaimana tentang pengertian Al-Quran. Yang sudah disampaikan di lembar kerja siswa ini sudah tertulis. Pengertiannya menurut kami sudah benar, Pak. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Sudah sesuai menurut kami, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, dan bagaimana sekiranya Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ini hasil diskusi kelompok kami, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik sekali untuk kelompok 2. Ya, jadi jelas bahwa orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berarti orang tersebut belum sepenuhnya mengimani Al-Quran. Dan orang tersebut belum memperoleh keutamaan dari Al-Quran. Baik ya, kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, tadi kan pernyataannya bagaimana kalau Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup, ya Pak, seperti itu. Ya. Begini ya Pak, kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, itu seperti kita kalau di kendaraan itu, contoh saja kereta api, itu kan menginjak rel. Iya. Atau kalau itu roda dari kereta api tersebut anjlok dari relnya, maka itu terjadi kecelakaan. Begitupun dalam kehidupan kita. Al-Quran itu merupakan jalur atau koridor yang harus kita lewati, yang udah jelas-jelas benar. Sedangkan kalau kita tidak berpedoman pada Al-Quran, atau Al-Quran tidak menjadi sumber kehidupan, itu maka pasti kita akan tersesat. Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, baik sekali. Terima kasih kelompok 1 ya. Jadi jelas bahwasan Al-Quran ini menuntun jalan kita ke jalan yang benar, ya, tidak membawa jalan kesesatan. Ya. Di sini tata cara kita menyapa seseorang yang lebih tua dari kita juga diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, contohnya pada surat Luqman, bagaimana Luqman mengajari anaknya untuk beriman kepada Allah. Ya, baik siswa sekalian, jelas bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Sehingga Al-Quran menjelaskan beberapa seluruh hal tentang kehidupan, ya, tentang ibadah, tentang muamalah, dan lain hal sebagainya. Dan ada secara garis besar, ada yang dijelaskan secara terperinci. Nah, secara garis besar, nanti akan dijelaskan lagi pada materi berikutnya, yaitu hadis dan sunnah. Ya, hadis dan sunnah nanti akan menjabarkan isi dari Al-Quran yang menjelaskan gambaran umum atau
garis besarnya saja di dalam Al-Quran. Dan nanti apa yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan tidak dijelaskan di dalam hadis, maka akan dibahas lagi melalui ijtihad. Jadi ada keterkaitan dari 3 materi kita ini nanti. Ya, baik siswa sekalian, terima kasih atas jawaban dari siswa-siswa semuanya. Ya, dan untuk tugas di rumah silakan dicek pada grup WhatsApp kita, ya, itu ada link Bapak kirimkan. Amati video tersebut, amati materi-materi tersebut, nanti silakan dijawab dan minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa tetap semangat, ya, tetap membaca Al-Quran karena Al-Quran juga bagian dari ibadah. Akhir kata, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk menutup Alhamdulillah. kesempatan. Baik, terima kasih. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.